Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa tercurahkan pada baginda alam kita, Nabi wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu bersalawat kepadanya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Mas'ud, SSIMAG, selaku dosen pengampu di mata kuliah Masailul Fiqhiyah, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikrinul Aziz dari kelas 4A. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Baik, soal yang pertama yaitu bagaimana konsep Masailul Fiqhiyah di dalam menjawab problematika aktual hukum Islam kontemporer sehingga jawaban-jawaban dari semua problematika hukum Islam itu terjawab dengan benar dan sesuai dengan harapan umat Islam. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Masailul Fiqhiyah adalah fikih yang berorientasi kepada masalah-masalah yang kontemporer, yang bersifat baru tetapi bukan pembaharuan atau bid'ah. Banyak hal-hal baru yang belum ada pada zaman Nabi, baik secara zatnya, peristiwanya, maupun keadaan lingkungan dan masyarakat yang berubah secara adanya kemajuan teknologi, industri, politik, dan ekonomi. Masail fikih pada dasarnya bukan pembaharuan hukum atau bid'ah, tetapi melihat apakah ada ilat atau penyebabnya yang baru untuk menerapkan hukum kepada hal-hal yang baru, yaitu keadaan baru yang belum ada pada ketetapan fikih yang sudah ada. Oleh sebab itu, metodenya menggunakan metode ijtihad, bukan ijma atau kesepakatan. Sebab metode penetapan menggunakan ijma hanyalah dilakukan apabila terdapat berbagai pendapat tentang hukum sesuatu yang terdapat landasannya berupa sunnah dan ayat Quran. Pada metode ijtihad, landasan utamanya adalah kemaslahatan pada masalah-masalah yang jelas-jelas tidak melanggar akidah dan akhlak. Hal itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud persoalan hukum kontemporer adalah hanya pada ibadah ghairu mahdoh, bukan ibadah mahdoh yang memang bersifat tertutup. Oleh sebab itu, sebagai catatan penting, yaitu tidak ada masalah baru dalam ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ibadah mahdoh seperti sholat, maka dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun sudah terdapat ketetapan yang tegas berdasarkan hukum fikih. Kemudian soal nomor 2, bagian A. Bagaimana pendapat saudara tentang pernikahan dengan orang Yahudi yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan surat Al-Maidah? Baik, saya akan menjawab. Menurut surat Al-Maidah ayat 5 menjelaskan bahwa laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita dari agama yang berbeda selama wanita tersebut baik dan menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya adalah wanita tersebut tidak berzina atau melakukan hal-hal yang keji. Pria yang menikahinya juga tidak boleh menikahi wanita dari agama lain jika didasari oleh zina atau berkeinginan untuk menjadikan mereka selingkuhan. Ketentuan dalam surat ini berlaku juga untuk agama selain Nasrani dan Yahudi. Seorang muslim yang menikahi wanita dari agama lain harus percaya diri bahwa dirinya tidak akan terpengaruh oleh agama pasangannya, karena jika terpengaruh, perlakuan tersebut mengingkari ajaran syariat Islam, sebab semua amalan yang telah dilakukan akan dihapus. Dikutip dari buku Pernikahan Beda Agama di dalam Al-Quran oleh Isnawati, Ibnu Jarir,
Surat Al-Maidah ayat 5 diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Rafi untuk membunuh anjing-anjing di Madinah. Lalu mereka yang diperintahkan datang dan bertanya kepada Rasulullah, apakah halal untuk kita membunuh anjing-anjing ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat 5. Setelah ayat ini diturunkan, banyak sahabat Nabi menikah dengan wanita dari agama lain. Bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukannya ketika menikah dengan Maria Al-Qibtiyah sesuai ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 5. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2 bagian B. Pertanyaannya, bagaimana hukum negara Indonesia secara yuridis dan juga agamis menjawab pernikahan berbeda agama? Baik, saya akan menjawab. Di Indonesia secara yuridis dan agamis, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan antaragama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal serupa diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam sebagai berikut. Pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Yang pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Yang ketiga, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Kemudian soal nomor 3. Bagaimana hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan setelah wanita tersebut hamil terlebih dahulu sebelum akad nikah? Baik, saya akan menjawab. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan. Yang kedua yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa iddahnya, karena hal itu akan mengakibatkan rancunya nasab anak tersebut. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah bertobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zinanya, maka dia masih belum boleh menikah dengan siapapun. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam Al-Nawawi juz 16 halaman 253. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu dari Imam Asy-Syafi'i yang menerangkan bahwa baik laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili dibolehkan menikahinya, sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz 2 halaman 43. Jadi kesimpulannya, jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain,
hukumnya haram menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Adapun bila wanita yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka hukumnya boleh. Sedangkan jika mengacu pada kompilasi hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.